Selamat datang di sesi penelusuran kita kali ini. Senang banget rasanya bisa kembali menemani Anda. Entah Anda saat ini sedang menyesap kopi pagi, atau mungkin lagi bersiap-siap menghadapi rentetan rapat yang udah menumpuk di kalender. Atau sekedar nyari pelarian produktif di tengah kemacetan lalu lintas ya. Nah iya, betul. Dimanapun Anda berada, Anda udah memilih tempat yang pas banget untuk memutar otak sejenak. Hari ini, kita punya sebuah misi khusus yang jujur aja pada awalnya mungkin terdengar sangat tersegmen. Tapi percayalah, ini bakal mengubah cara Anda melihat banyak hal. Benar. Dan misi kita hari ini memang berakar dari sebuah dokumen yang sekilas pandang sih terlihat kayak bacaan berat untuk kalangan akademik aja. Ya, kaku gitu kan kelihatannya. Kaku betul, tapi setelah kita bedah bareng-bareng, isinya justru memuat sebuah cetak biru yang sangat relevan untuk masa depan kita semua. Bermateri yang bakal kita bedah hari ini tuh sebuah artikel yang diterbitkan oleh pelakita.id bertanggal 26 Februari 2026. Judul resminya Benua Maritim Indonesia dan Relevansinya dengan Fakultas di Universitas Hasanuddin. Cukup panjang judulnya. Panjang banget. Nah, bagi Anda yang mungkin mulai mikir, wah ini pasti bahasan kampus yang penuh jargon, tolong jangan pindah saluran dulu. Misi diskusi kita hari ini adalah untuk membuktikan ke Anda bagaimana sebuah konsep geografis, Yakni cara kita memandang letak dan bentuk wilayah kita sendiri ya. presis, bagaimana itu bisa sepenuhnya merombak, merevolusi cara manusia belajar, berinovasi, dan bahkan memecahkan masalah di hampir semua bidang keilmuan yang ada. Karena apa yang terjadi di Universitas Hasanuddin ini bukan cuma sekedar, ganti kurikulum biasa. Ini tuh sebuah upaya besar-besaran untuk meriset ulang sistem navigasi dari sebuah institusi pendidikan tinggi. Oke, mari kita bedah ini. Sebelum kita melompat lebih jauh ke urusan fakultas dan kurikulum, kita harus menyamakan frekuensi dulu nih tentang satu istilah kunci yang jadi pondasi semuanya. Tolong bantu kita memahami, apa sebenarnya konsep dasar dari Benua Maritim Indonesia, atau yang sering disingkat BMI ini. Tentu. Karena jujur aja, bagi kebanyakan orang, termasuk saya pas awal baca, ini terdengar cuma kayak cara lain yang lebih keren aja untuk nyebut Indonesia sebagai negara kepulauan. Pemikiran kayak gitu sangat bisa dimaklumi sih. Karena sejak sekolah dasar kan kita selalu diajarkan kalau Indonesia itu negara kepulauan. Dan ketika kita dengar kata kepulauan, otak kita tuh secara otomatis memvisualisasikan pulau-pulau berupa daratan yang kebetulan terpisah oleh lautan luas. Laut sebagai jarak gitu ya? Betul, seolah-olah laut itu pembatas. Sebuah jarak yang harus diseberangi untuk mencapai kenyataan yang sebenarnya, yaitu daratan. Nah, konsep benua maritim Indonesia ini membalik total cara pandang tersebut. Membalik total gimana maksudnya? Dalam konsep BMI, laut itu bukan pemisah. Laut adalah penghubung. BMI mendefinisikan wilayah kita sebagai satu kesatuan ruang hidup raksasa. Coba deh, posisikan diri Anda melihat peta Indonesia bukan dari daratannya, tapi dari airnya. Dari airnya. Oke. Iya, ini adalah sebuah ekosistem masif di mana daratan, lautan, udara di atasnya, cuaca, manusia yang mendiaminya, sampai budaya dan pengetahuannya, itu semuanya saling bertaut secara tak terpisahkan. Semuanya satu kesatuan ya? Daratan dan lautan adalah satu kesatuan benua yang utuh, baik secara ekologis maupun sosial. Jadi, kita bukan hidup di pulau yang dikelilingi laut, tapi kita hidup di sebuah benua air yang memiliki daratan-daratan di atasnya. Wow, kita hidup di benua air yang punya daratan di atasnya, itu sebuah pergeseran paradigma yang masif banget sih. Cara pandang kayak gini tiba-tiba bikin laut terasa kayak halaman depan rumah. Bukan sekedar halaman belakang yang jarang ditengok kan? Benar. Dan disinilah Universitas Hasanuddin, di bawah kepemimpinan Rektor Prof. Jamaluddin Jompa, mengambil langkah yang berani banget. Berdasarkan artikel yang kita baca, mereka nggak cuma jadiin konsep benua maritim Indonesia ini sebagai jargon pelengkap. Atau sekedar tagline manis buat brosur mahasiswa baru ya? Nah, iya. Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana Unhas secara struktural memposisikan BMI ini dalam rencana jangka panjang mereka sampai tahun 2030. Di era pendidikan modern, kita kan sering banget lihat universitas berlomba-lomba mengejar keunggulan program studi, tapi secara terisolasi. Betul, jalan sendiri-sendiri. Kayak fakultas teknik pengen punya standar sendiri, fakultas ekonomi sibuk ngejar akreditasi dengan metriknya sendiri, udah kayak kerajaan-kerajaan kecil yang terpisah gitu.
Unhas justru ngebongkar sekat-sekat itu. Aturan mainnya diubah total. Keunggulan sebuah program studi itu udah nggak boleh lagi berdiri sendiri. Semuanya harus berakar kuat pada kespesifikan ekologi, sosial, dan budaya dari si benua maritim Indonesia ini. Artinya, BMI ini diposisikan sebagai semacam platform akademik bersama ya. Kalau boleh saya pakai analogi teknologi nih, BMI ini bukan cuma aplikasi tambahan yang diinstal. Tapi sistem operasinya. Persis, ini sistem operasinya. Entah Anda buka aplikasi hukum, aplikasi ekonomi, atau medis, semuanya harus berjalan mulus di atas sistem operasi maritim ini. Analogi sistem operasi itu pas banget, Sam. Dan untuk mewujudkan hal itu, biar nggak cuma jadi teori yang mengawang-awang di ruang senat universitas, artikel tersebut ngerinci ini, bagaimana Unhas membumikan visi raksasa ini ke dalam 3 misi utama yang sangat praktis. Mari kita bahas ketiga misi itu. Karena seringkali kan, visi yang terlalu besar malah gagal total pas dieksekusi di lapangan. Dari yang saya tangkap, misi pertama itu menciptakan lingkungan belajar yang inovatif. Ini diklaim bukan sekedar mindahin kelas ke ruang outdoor, tapi menggunakan realitas maritim Indonesia sebagai laboratorium hidup. Laboratorium hidup ya. Jujur aja, istilah laboratorium hidup ini sering jadi sekedar buzzword noang. Apa sih bedanya sama praktikum lapangan biasa? Perbedaannya itu terletak pada variabel yang dihadapi mahasiswa. Gini, laboratorium konvensional di dalam kampus itu kan lingkungan yang sangat terkontrol ya. Suhunya diatur. Suhunya diatur, alatnya presisi banget, variabel pengganggunya udah dihilangkan semua. Tapi saat Anda menjadikan pesisir, laut, dan masyarakat kepulauan sebagai laboratorium hidup, mahasiswa dipaksa berhadapan sama kompleksitas dunia nyata. Yang nggak bisa dikontrol sama sekali. Sama sekali nggak bisa. Belajar langsung dari ombak, dari fluktuasi cuaca ekstrim, dan dari dinamika sosial nelayan, itu butuh kemampuan adaptasi tingkat tinggi loh. Pengetahuan yang didapat pasti jauh lebih kaya karena langsung diuji oleh alam, bukan cuma di atas kertas. Masuk akal, mahasiswa nggak cuma diuji oleh dosen, tapi diuji oleh realitas ekosistem itu sendiri. Lalu, kita beranjak ke misi kedua nih. Disebutkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan harus berakar dari konteks lokal. Dan ada penekanan khusus pada kawasan Wallacea. Nah, ini poin yang krusial. Bagi Anda pendengar yang mungkin udah lupa sama pelajaran geografi zaman sekolah dulu, kawasan Wallacea ini merujuk ke wilayah di Indonesia Tengah yang punya garis imajiner evolusi flora dan fauna yang sangat unik. Singkatnya, satwa dan tumbuhan di sini tuh nggak sama dengan yang ada di Asia maupun di Australia. Mengapa fokus ke kawasan Wallacea ini begitu penting buat dunia akademik? Karena keunikan hayati dan sosial di kawasan Wallacea ini nggak bisa Anda temukan di belahan bumi manapun. Bayangkan kalau sebuah universitas cuma mengimpor teori, literatur, atau copy-paste metodologi dari negara-negara barat ya. Yang ekosistemnya kontinental atau daratan luas ya? Betul. Solusi yang dihasilkan itu nggak akan pernah cocok untuk diterapkan di kepulauan tropis Wallacea ini. Ilmu itu harus dikembangkan secara organik dari pengalaman dan observasi terhadap ekosistemnya sendiri. Jadi, ia berhenti mencoba memakaikan jaket musim dingin untuk orang yang tinggal di pesisir Khatulistiwa kira-kira gitu ya? Analogi yang sangat tepat. Dan misi yang ketiga ini yang paling menarik buat saya adalah menuntut ilmu tersebut hadir sebagai solusi praktis. Pengabdian masyarakat bukan lagi sekedar formalitas, buat menuhin SKS doang, tapi benar-benar difokuskan untuk nyelesain persoalan real di pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah terpencil. Kalau kita analisis ketiga poin tadi secara bersamaan, ini sebenarnya adalah teguran halus tapi sangat tegas bagi dunia pendidikan kita secara umum. Ilmu pengetahuan itu kan sering dituduh terlalu asyik di menara gading. Sibuk dengan perdebatan akademis yang nggak nyentuh tanah. Nah itu, melalui ketiga misi ini, ilmu dipaksa turun. Pengetahuan itu nggak ada harganya kalau nggak mampu jadi solusi bagi denyut nadi persoalan masyarakat pesisir yang nyata-nyata ada di depan mata mereka. Disinilah bagian yang benar-benar menarik bagi saya pribadi. Kalau kita bicara soal laut, pesisir, masyarakat kepulauan, sangat logis lah kalau kita langsung mengaitkannya dengan Fakultas Ilmu Kelautan atau Perikanan. Tentu itu habitat alami mereka kan? Iya, habitat mereka. Tapi coba yakinkan saya. Gimana ceritanya dengan fakultas yang sepertinya hidup jauh dari air asin? Mari kita ambil contoh, Fakultas Ekonomi atau Fakultas Hukum deh. Bukannya anak ekonomi biasanya sibuk melototin grafik bursa saham? Dan anak hukum sibuk sama pasal-pasal di pengadilan? Apa urusannya mereka dengan benua maritim?
Itulah ujian sesungguhnya untuk melihat apakah BMI ini benar-benar sebuah sistem operasi atau cuma pemanis buatan tadi. Mari kita lihat rumpun ekonomi dan bisnis dulu. Alih-alih cuma fokus pada ekonomi korporasi darat, mereka mengarahkan mahasiswanya untuk mendalami blue economy atau ekonomi biru. Oke. Ini mencakup gimana ngelola kewirausahaan yang sepenuhnya berbasis pada potensi laut, tapi dengan satu syarat mutlak, yaitu keberlanjutan. Dan ada satu inovasi konseptual yang sangat menonjol di dokumen kita ini, yaitu akuntansi kelautan. Coba dulu. Akuntansi kelautan. Apa maksudnya ini? Apakah mereka menghitung jumlah ikan yang lewat di terumbu karang terus dimasukkan ke buku kas debit kredit gitu? Terdengar absurd sih pada awalnya, tapi esensinya nggak sejauh itu dari analogi Anda loh. Coba kita lihat sistem pelaporan keuangan konvensional yang ada sekarang. Oke. Sistem tersebut tuh sangat buta terhadap kerusakan ekologis. Bayangkan ada sebuah perusahaan penangkap ikan skala besar. Di akhir tahun, laporan keuangan mereka mungkin nunjukin margin keuntungan yang fantastis. Pemegang saham pasti bersorak kan? Pasti. Dividen cair. Tapi laporan kertas itu sama sekali nggak mencatat bahwa kapal-kapal mereka udah menghancurkan sekian hektar terumbu karang yang butuh waktu ratusan tahun untuk pulih. Saya ngerti arahnya sekarang. Kerusakan alam itu dianggap sebagai eksternalitas. Hal di luar urusan mereka yang nggak perlu dimasukin ke pembukuan. Memaksa adanya integrasi antara dimensi ekonomi dan lingkungan secara nyata dalam pelaporan. Neraca keuangan tuh harus merefleksikan realitas ekologis dari benua maritim. Berarti keuntungan hari ini nggak boleh ngorbanin modal alamiah untuk generasi mendatang ya? Tepat. Ini memastikan hal itu. Ini adalah perubahan cara berpikir yang sangat radikal loh bagi seorang akuntan. Itu luar biasa sih. Menarik banget ngebayangin angka-angka di atas kertas bisa punya bobot ekologis. Lalu gimana ceritanya dengan fakultas hukum? Saya ngebayangin hukum laut itu pasti rumitnya minta ampun. Rumpun hukum ini justru memegang peranan yang sangat sentral dalam ngamanin kedaulatan ruang hidup raksasa kita ini. Mari kita bicara tentang konvensi PBB tentang hukum laut, atau yang sering dikenal dengan UNCOLOS 1982. Mengimplementasikan aturan ini bagi negara kepulauan itu sebuah tantangan monumental. Karena batasnya air ya. Iya, menarik garis batas negara di atas hamparan air yang terus bergerak, lengkap dengan sumber daya ikan yang berenang bebas melintasi batas-batas imajiner tersebut, itu jauh lebih rumit daripada sekedar ngebangun pagar beton di daratan. Apalagi kalau kita bicara tentang kejahatan lintas batas, saya baca di artikel tersebut, tugas hukum maritim juga mencakup penanganan illegal fishing, pencurian kekayaan alam, sampai isu yang lebih gelap kayak human trafficking atau perdagangan manusia. Betul, yang sering banget manfaatin jalur laut terpencil dan minim pengawasan kan? Iya. Betul, celah-celah kedaulatan laut, ruang hidup raksasa bernama benua maritim ini bisa dengan sangat mudah dieksploitasi. Baik oleh aktor negara maupun non-negara ya. Benar, sengketa samudra jelas butuh keahlian yang jauh lebih spesifik dibanding sengketa tanah antar tetangga. Nah, kalau kita beralih nengok ke rumpun sosial dan ilmu politik, ternyata efek BMI ini nggak kalah serunya loh. Kacamata yang mereka pakai untuk melihat masyarakat jadi beda banget. Di artikel ini disebutin kalau mereka mendalami tata kelola masyarakat adat maritim dan sistem politik lokal kepulauan. Karena Anda emang nggak bisa menyamakan tata kelola birokrasi di wilayah daratan yang saling terhubung sama jalan raya dan jembatan beton dengan wilayah kepulauan yang dipisahkan oleh selat dan cuaca buruk. Pendekatannya harus beda ya? Harus. Administrasi publik di benua maritim itu didorong untuk jadi jauh lebih adaptif, tangkas, dan desentralistik. Dan jangan lupakan, ilmu komunikasinya nih. Pesisir dan pelabuhan itu kan secara historis selalu jadi tempat bertemunya berbagai macam etnik, budaya, dan bahasa dari seluruh dunia. Mempelajari dinamika komunikasi lintas etnik di kawasan pesisir ini jadi kunci penting banget untuk merawat stabilitas masyarakat maritim kita. Sangat krusial. Perjalanan kita menyusuri fakultas-fakultas non-sains kelautan ini, makin lama makin bikin saya takjub. Dan sepertinya kita harus lanjutin tur ini ke rumpun ilmu lain yang inovasinya bahkan terdengar lebih eksotis lagi. Rumpun ilmu budaya adalah salah satu contoh yang paling menarik sih untuk kita bedah sekarang. Betul, di dokumen ini disebutin sesuatu yang pas saya baca pertama kali, rasanya tuh kayak lagi baca naskah film Indiana Jones, tapi versi perairan. Arkeologi bawah air. Coba pikirin sejenak tentang hal itu. Arkeolog yang biasanya kita visualisasikan lagi pegang kuas kecil bersihin debu di situs penggalian tanah yang kering, di sini mereka harus menyelam ke dasar laut.
Menantang tekanan air ya. Menantang tekanan air, cuaca, untuk nyari jejak peradaban masa lalu. Dan temuan dari arkeologi bawah air ini jauh dari sekedar berburu harta karun kapal karam loh. Ini adalah proses mengumpulkan kepingan-kepingan sejarah maritim kita melalui sisa-sisa jalur rempah Nusantara dan artefak yang terkubur di dasar laut. Kita tuh sebenarnya lagi merangkai ulang identitas bangsa. Ditambah lagi dengan kajian linguistik yang berfokus pada bahasa daerah dan bahasa asing. Ini elemen kunci untuk merekonstruksi jejak jejaring perdagangan global masa lalu yang sangat luas. Dan bagaimana jaringan komunikasi itu bisa diaplikasikan untuk strategi di masa depan. Sangat mendalam ya. Beranjak dari budaya, mari kita melompat ke sesuatu yang sangat presisi nih. Rumpun teknosains yang mencakup teknik dan MIPA atau matematika dan ilmu pengetahuan alam. Inovasi apa sih yang mereka lahirkan dari rahim benua maritim ini? Inovasi mereka ini bisa dibilang tulang punggung infrastruktur kita. Fakultas Teknik nggak cuma mendesain bangunan gedung tinggi di darat. Mereka berinovasi pada rekayasa kapal dan sistem transportasi laut biar jauh lebih efisien untuk menghubungkan belasan ribu pulau kita. Wah, logistik pasti sangat bergantung sama mereka nih. Jolalas. Mereka juga merancang infrastruktur pesisir yang tahan banting. Kita semua tahu perubahan iklim dan ancaman kenaikan muka air laut itu bom waktu bagi negara kepulauan. Infrastruktur kita harus adaptif terhadap realitas itu. Dan di ranah yang lebih agresif, mereka juga mendalami teknologi untuk eksplorasi sumber daya mineral di dasar samudra. Tapi secara bertanggung jawab ya. Tentu, itu syarat utamanya. Dan jangan lupain para ilmuwan MIPA. Saya agak terkejut sih nemuin kalau mereka melakukan pemodelan matematika untuk ekosistem laut. Maksud saya, pakai matematika murni dan komputasi kompleks untuk coba memprediksi gimana arus laut bergerak, gimana polusi menyebar di perairan. Atau menghitung dinamika populasi flora dan fauna endemik Walesia biar upaya konservasinya itu akurat. Iya. Kompleksitas lautan itu terlalu masif sih untuk diselesain cuma dengan perkiraan kasar atau tebakan insting semata. Kita sangat butuh presisi matematika dan kekuatan ilmu data untuk mengelola ekosistem sebesar itu. Selanjutnya, coba kita lihat gimana rumpun agrokompleks merespons visi ini. Rumpun ini kan mencakup pertanian, kehutanan, dan peternakan. Saya perhatiin pendekatan mereka itu pertanian tropis berkelanjutan. Jadi nggak maksain komoditas dataran tinggi ke tanah kepulauan. Mereka lebih fokus pada perlindungan mangrove dan hutan pesisir yang udah terbukti jadi sabuk pengaman alami terkuat dari abrasi pantai. Betul, sabuk pengaman alami. Tapi, ada satu detail unik yang sangat menarik perhatian saya dari artikel ini. Mereka tuh lagi ngembangin dan ngelindungin apa yang disebut plasma nutfah ternak khas Sulawesi. Bagi Anda yang mungkin bertanya-tanya, apa sih plasma nutfah itu? Izinkan saya coba ngerangkumnya pakai sebuah analogi ya. Silakan. Ini konsep yang sangat penting untuk dipahami secara luas loh. Plasma nutfah ini ibarat berangkas rahasia yang isinya harta karun genetik nasional kita. Ini tuh kumpulan materi DNA asli dari hewan atau tumbuhan lokal yang udah hidup beradaptasi selama ribuan tahun dengan kerasnya iklim tropis dan penyakit endemik di wilayah kepulauan kita. Tahan banting ya mereka. Tahan banting banget. Kalau kita abai dan cuma ngandalin impor bibit ternak dari luar negeri yang mungkin nggak tahan sama cuaca pesisir kita, terus tiba-tiba terjadi wabah global, Habis kita. habis. Kita bisa kehilangan seluruh ketahanan pangan kita. Jadi ngerawat plasma nutfah ini bukan sekedar urusan biologi di lab, tapi ini urusan kedaulatan dan kelangsungan hidup bangsa. Analogi berangkas genetik yang sangat akurat. Ketahanan suatu bangsa di masa krisis itu emang bakal sangat diuji oleh kemampuannya memelihara dan memanfaatkan variasi genetik lokalnya. Dan ngomong-ngomong soal urusan kelangsungan hidup, kita tentu harus bahas rumpun medical science. Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ya. Betul. Ini bagian yang bikin saya sangat terkesan sih. Karena ini nyentuh sisi paling humanis dari seluruh visi benua maritim ini. Kurikulum mereka tuh nggak cuma dirancang buat nyetak dokter yang nyaman duduk di ruangan ber-AC di rumah sakit pusat kota. Mereka fokus pada kedokteran bencana. Yang mana sangat masuk akal ya. Banget. Karena negara kita kan ada di cincin api Pasifik, sekaligus rawan banget sama bencana hidrometeorologi. Mereka juga meneliti penyakit-penyakit tropis yang spesifik muncul di komunitas pulau terpencil
dan menggali potensi biodiversitas laut kita sebagai bahan baku penemuan obat-obatan generasi baru. Bahkan ya, artikel tersebut nyebutin detail operasional yang sangat nyentuh realitas lapangan. Konsep layanan medis diubah biar sesuai sama geografis kepulauan. Muncul inovasi yang luar biasa, kayak ambulans laut dan penempatan bidan pulau. Mari kita bayangin skenario itu sejenak. Menjadi bidan yang harus nanganin persalinan darurat. Tapi bukan di bangsal rumah sakit yang tenang dan terang, melainkan di atas kapal ambulans laut kecil yang lagi berguncang hebat di tengah badai ombak setinggi 2 meter. Di malam hari pula. Di malam hari, dengan peralatan yang sangat terbatas. Menyelamatkan nyawa dalam kondisi geografis se-ekstrim itu butuh ketahanan mental, fisik, dan keahlian survival yang sama sekali beda dengan standar kedokteran biasa. Jika kita hubungkan seluruh cerita dari tiap fakultas tadi dengan gambaran besarnya, pendekatan lintas disiplin ini sukses membuktikan satu hal fundamental. Apa itu? Gak ada satupun ilmu yang bisa hidup dalam gelembung isolasi. Gak bisa. Matematikawan butuh data mentah dari para penyelam biologi, pakar hukum laut butuh validasi bukti dari ahli ekologi terumbu karang. Sementara pakar ekonomi nggak bisa nyusun model blue economy tanpa bantuan teknologi dari ahli rekayasa perkapalan ya. Betul sekali. Mereka semua saling terkait, bahu-membahu merawat satu mesin ekologi dan sosial raksasa yang bernama Benua Maritim Indonesia ini. Jadi, apa makna dari semua ini? Kita kan udah berkeliling nih ngelihat gimana setiap rumpun ilmu membongkar dan merakit ulang kurikulum serta riset mereka. Tapi penutup dari artikel pelakita.id ini ternyata nyentuh sesuatu yang jauh lebih esensial daripada sekedar pencapaian akademis, jumlah publikasi jurnal, atau IPK tinggi mahasiswanya. Jauh melampaui itu. Pada akhirnya, visi raksasa ini adalah tentang sebuah proses pembentukan karakter. Tentang mencetak manusia yang utuh. Institusi pendidikan tinggi itu pada dasarnya adalah pabrik pencetak peradaban. Sangat mudah sih bagi sebuah kampus untuk tersesat dalam metrik dan peringkat dunia, terus lupa kalau produk utama mereka adalah manusia yang bakal terjun dan memimpin masyarakat. Terlalu fokus ke angka ya. Nah, menyadari hal itu, Unhas merumuskan 4 nilai dasar keunhasan yang secara langsung mencerminkan etos maritim dari leluhur pelaut kita. Ibarat sebuah kapal besar, 4 nilai ini tuh jangkar yang ngejaga biar seluruh sivitas akademika nggak kehilangan arah saat dihantang badai. 4 nilai dasar itu adalah integritas, inovatif, katalitik, dan arif. Mari kita coba resapi nilai-nilai ini dalam konteks kehidupan di laut luas. Pertama, integritas, yang berarti jujur menghadapi tantangan. Kalau kita ada di tengah samudra, kita kan nggak bisa membolongi alam. Nggak ada yang bisa disuap di sana. Nah, itu. Kalau lambung kapal bocor, kita nggak bisa menyumap ombak biar berhenti masuk. Atau memanipulasi laporan cuaca biar badai reda. Fakta harus dihadapi dengan kejujuran dan tindakan nyata. Kedua adalah inovatif, yaitu keharusan untuk berani mencari jalan baru. Kehidupan di pulau-pulau kecil atau di atas kapal itu kan selalu syarat dengan keterbatasan. Keterbatasan air bersih, logistik, ruang gerak. Betul. Kondisi terdesak inilah yang secara alami memaksa otak untuk nggak terpaku pada metode konvensional. Kita dipaksa berinovasi nyari celah untuk bertahan hidup dan maju. Kemudian nilai ketiga adalah katalitik. Menjadi penggerak perubahan ya. Betul, lulusan yang dihasilkan itu nggak diharapkan keluar dari kampus cuma untuk jadi penonton pasif atau sekedar nyari zona nyaman di kantor. Mereka dituntut jadi agen katalitik yang memicu reaksi positif dan perubahan di lingkungannya. Sama kayak angin yang nggak terlihat wujudnya, tapi kekuatannya mampu menggerakkan layar kapal raksasa untuk membelah samudera. Indah banget analoginya. Dan yang terakhir, sekaligus yang menurut saya paling mahal harganya adalah arif. Bersikap bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Lautan itu kan menawarkan sumber daya yang seolah tak ada habisnya. Kekayaan yang melimpah ruah. Tapi di saat yang bersamaan, lautan punya kekuatan destruktif. Yang bisa menelan peradaban dalam sekejap. Diperlukan kearifan tingkat tinggi untuk tahu persis kapan waktu yang tepat untuk berlayar, kapan saatnya harus segera berlabuh berlindung, dan batas-batas keseimbangan mana yang nggak boleh dilanggar dalam mengambil hasil alam. Kombinasi keempat nilai tersebut menegaskan bahwa tujuan akhir dari pendidikan berwawasan benua maritim ini bukanlah semata memproduksi pekerja kerah putih yang cerdas secara kognitif aja,
Tujuannya adalah melahirkan manusia-manusia yang punya kepekaan sosial tinggi. Yang hatinya terhubung langsung ya? Iya, terhubung dengan denyut nadi dan penderitaan masyarakat pesisir, serta punya keberanian moral untuk berkontribusi menjaga kedaulatan bangsa kepulauan ini. Luar biasa. Coba kita tarik nafas bentar nih, untuk mencerna besarnya skala dari semua informasi ini. Benua maritim Indonesia ternyata bukan sekedar istilah geografi buat dihafal. Ini adalah sebuah jembatan besar yang menghubungkan takdir geografis bangsa ini dengan arah pendidikan tingginya. Ini jembatan yang ngeruntuhin tembok tebal antara kampus eksklusif dan masyarakat luas. Betul sekali. Apa yang dilakukan Universitas Hasanuddin di sini, pada dasarnya adalah merancang ulang masa depan Indonesia. Bukan lagi sebagai bangsa pengekor tren dari negara-negara kontinental di daratan sana, melainkan sebagai bangsa yang mandiri, berdaulat, dan bangga tumbuh besar di atas samudera. Hal ini memunculkan pertanyaan penting. Apa itu? Sesuatu yang mungkin bisa jadi bahan perenungan pribadi bagi Anda yang saat ini lagi dengerin diskusi kita. Kita baru aja menyaksikan gimana sebuah universitas yang sangat masif, dengan puluhan fakultas, ratusan laboratorium, dan ribuan keahlian yang sangat beda satu sama lain, berhasil menyatukan seluruh energi mereka yang tadinya terpencar di bawah satu payung visi besar yang berakar kuat pada realitas keseharian mereka. Benar. Pertanyaannya untuk Anda, apa yang menjadi benua maritim di dalam kehidupan pribadi Anda atau di tempat Anda bekerja saat ini? Apa visi pemersatu yang sangat autentik dan mengakar pada realitas Anda yang mampu menyatukan seluruh rutinitas harian Anda yang mungkin saat ini terasa ngebosenin, terpisah-pisah dan gak berhubungan? Menjadi satu mahakarya besar yang berdampak luar biasa ya. Tepat sekali. Sebuah pertanyaan penutup yang benar-benar menampar sekaligus ngasih suntikan motivasi yang besar banget untuk kita bawa pulang hari ini. Temukan benua maritim Anda sendiri, temukan sistem operasi Anda, dan saksikan gimana hal itu merubah total cara Anda melihat setiap langkah yang Anda ambil setiap harinya. Sepakat. Terima kasih banyak kepada Anda karena udah nyempetin waktu untuk ikut membedah dan menyelami informasi yang sangat padat, tapi sangat mencerahkan ini bersama kami. Kami sangat berharap sesi penjelajahan informasi kita hari ini nggak cuma sekedar lewat di telinga aja, tapi ngasih Anda perspektif baru, wawasan yang segar, dan pastinya bahan bakar untuk terus berinovasi di bidang keahlian Anda masing-masing. Selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini, tetap pelihara rasa ingin tahu yang tinggi, dan mari kita terus belajar bersama.